adalah karbon, ya. Kemudian karbon itu dia akan membentuk senyawa dengan karbon lagi, gitu ya, membentuk ikatan dengan karbon lagi, dengan H juga, dengan O dan dengan N. Nah, kemarin kita lihat sudah ada alkana, alkena, alkuna, ya. Kemudian ada alkohol, eter, kemudian ada aldehid, keton, ya. Kemudian ada asam karboksilat dan ester. Kemudian kalau melibatkan nitrogen, maka kita akan kenal ada yang disebut amina. Ya, ini kemarin kita sudah coba untuk bahas, ya. Kemudian selain amina, ya, amina ini turunan dari amonia, ya, turunan dari amonia, sehingga sifatnya juga basa. Nah, selain amina ada amida, ya. Nah, amida juga ada ikatan antara C dengan N, tetapi di sini bedanya dengan amina, C dalam amida itu adalah C yang dalam gugus karbonil. Ini disebutnya gugus karbonil, ya. C double bond O. Oke. Nah, kemudian amida ini sering istilahnya sering ditemui nanti di obat-obatan, gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan di sini, ya. Nah, ini dia ada di penisilin G, gitu. Oke, nah ini adalah sintesisnya. Jadi amida itu bisa dihasilkan jika Anda punya asam karboksilat dengan amina. Oke, maka Anda akan menghasilkan amida. Jadi ciri khas amida itu adalah ini. Ya, ciri khasnya adalah ikatan ini. Ya, ada C karbonil dengan N. Ya. Nah, ini kan amida, ini ada N. Nah, ya ini amida. Jadi cirinya amida itu adalah ada C yang mengikat N, dan C ini juga dia berikatan rangkap dengan U. Ya. Oke, nah amida ini bisa mengalami reaksi hidrolisis baik suasana asam maupun suasana basa. Ya, kalau hidrolisis itu artinya terurai dalam larutan, ya, dalam air. Gitu, ya. Jadi di sini kalau dia dalam asam akan menghasilkan ini, ya, berarti dia ada asam asetat, gitu ya. Kemudian ini ada garamnya. Jadi kalau Anda bayangkan atau Anda tulis ini ada CO, ini misalkan CH3, ya, ini adalah NH2. Ya, kemudian di sini ada H2O. Ya, ada H2O, kemudian ada H+. H+ ini sebagai katalis biasanya, ya. Nah, nanti H+ ini, ya, dia akan membantu, gitu ya, membantu nanti pemutusan ikatan ini. Ya, sehingga nanti di sini bisa dihasilkan CH3COOH, dan di sini nanti dia menjadi NH4 plus Cl katanya, ya. Kalau suasana basa pun dia bisa mengalaminya, tetapi yang dihasilkan agak berbeda, ya. Yang di sini yang dihasilkan adalah berupa apa ini? CH3COONH, ya. Berarti ini seperti garam, gitu ya, tapi kalau kita lihat ada COO minus, ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada basa, ya. Nah, kemudian amida juga bisa tereduksi menjadi amina, ya, dengan bantuan ini. Jadi kalau ada yang di sini nih, ya, tertulisnya di sini itu biasanya katalis. Ya, katalis Anda sudah kenal waktu di kinetika bahwa katalis itu ikut bereaksi, tetapi di hasil akhir, ya, dia dihasilkan kembali, gitu ya. Maka seperti tidak bereaksi padahal bereaksi. Nah, lain dengan amina, amida itu adalah molekul yang netral. Jadi kalau amina itu kan basa, ya. Tapi kalau amida itu netral. Ya, jadi di sini karena ada resonansi, ya, maka dia bisa lebih
Dia bisa bentuknya seperti ini dan juga bisa bentuknya seperti ini. Sehingga dia molekul yang netral gitu. Ya, tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa, ya. Nah, resonansi menyebabkan pasangan elektron bebas pada nitrogen amida. Pesawat lewat dulu bentar. Ini sudah mulai chaos ya, sudah mulai pada mudik. Ya, mungkin Anda juga sebagian sudah ada yang berada di rumah masing-masing mungkin ya. Resonansi menyebabkan pasangan elektron bebas pada nitrogen amida terdelokalisasi ke oksigen sehingga amida ya memiliki tendensi yang lemah untuk dapat menerima proton. Ya, jadi ini dia bisa pindah nih. Di sini ikatan rangkap ya, ikatan rangkapnya bisa pindah ke sebelah sini. Nah, kalau terjadi perpindahan tersebut, maka muatannya akan berbeda gitu ya. Di sini jadi negatif, di sini jadi positif seperti itu. Nah, ikatan amida ini ya atau gugus amida ini nanti akan Anda temui di biomolekul ya. Pada biomolekul apa nanti kita lihat. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian polimer. Nah, bagian polimer ini sebenarnya di kimia organik ada ya, di biomolekul juga ada. Jadi ini tuh kalau ini masuk mana gitu ya, masuk kedua-duanya sebenarnya karena di dalam keduanya ada polimer ya. Oke. Nah, polimer yang akan kita bahas itu adalah polimer organik ya, karena ini basicnya adalah karbon. Kalau polimernya anorganik, basicnya bukan karbon, biasanya silikon ya. Nah, polimer apa? Itu ya pengertiannya makromolekul yang memiliki karakteristik adanya unit ulang. Ini saya garis bawahi ya, unit ulang dalam molekulnya. Ya. Jadi contohnya misalkan ada yang seperti ini. Ini polipropilen. Oke. Kalau kita lihat ternyata ini tuh kok bagian terkecilnya ya. Bagian terkecilnya itu seperti ada bagian terkecil yang berulang-ulang gitu ya. Nah, itu yang disebut unit ulang. Jadi kalau kita lihat misalkan ini ya, itu kita dapatkan lagi misalkan di sini ya. Jadi ini saya coba merah ya. Yang di kotak itu sama dengan ini kan. Ya, kemudian sama dengan ini. Nah, sama lagi dengan ini. Dan sama lagi dengan seterusnya ya. Begitu pula yang ini. Nah, gitu kan ya. Ini. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini juga nanti akan nyambung ke sana. Ini artinya masih berlanjut. Ini juga artinya masih berlanjut. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat unit ulangnya adalah seperti ini. Itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat ini mah bukan propilen, Bu. Propilen itu propena ya. Jadi propilen itu propena. Ini ada 3 nih ya. Tapi ini Bu nggak kayak propena. Kalau propena kan dia ini apa ada ikatan rangkapnya, alkena kan. Jadi ini kayak propana gitu. Kok nggak polipropana gitu ya? Nah, itu karena biasanya penamaan itu berasal dari unit ulangnya. Jadi unit ulangnya kalau dilihat kan begini. CH, ini CH3. Kemudian ini ada CH2 ya. Kemudian tidak terlihat. Tidak terlihat Bu itu ada berapa gitu ya si ininya. Ini berapa tadi? Nggak ada ya. Ini H. Ini ke C lagi. Kemudian ini ngikat H, ini ngikat H gitu. Nah, ini. Nah, yang ini ya, itu kan mengikat ke yang sebelahnya sebenarnya. Jadi kalau kita potong, artinya dia masih punya satu tangan yang belum bisa digunakan. Nah, sebenarnya mereka supaya stabil, maka mereka membentuk ini, ikatan rangkap. Ya.
Nah, ini adalah propena. Tuh ya. Nah, jadi unit ulangnya sebenarnya adalah ini. Propena atau apa tadi namanya? Propilen. Ya. Tapi kemudian dia membentuk rantai gitu ya. Nah, rantai begini sehingga ikatan rangkapnya akan hilang. Ya, karena dipakai untuk mengikat propena yang lain lah istilahnya. Nah, sehingga penamaannya polipropilen. Propilen itu sama dengan propena. Gitu. Ya, jadi di sini sebenarnya awalnya adalah ikatan rangkap. Tapi karena dia bisa putus ya, kemudian dia bisa mengikat propena yang lain, maka dia akan membentuk yang disebut polipropilen. Ya. Jadi aturannya itu poli, artinya berulang. Apa yang berulang? Propilen. Tidak jadi polipropana, tidak. Memang aturannya poli, kemudian diikuti dengan unit ulangnya. Unit ulangnya propilen. Nah, ya. Oke, nah di sini pada propilen, ini ada yang hilang kayaknya kalimatnya. Bentar, saya cek di aslinya. Ya, mana polimernya? Oke, sebentar. Oh, ini. Oh, oke. Ini backbone ternyata. Di sini tulisannya backbone. Ya. Oke. Pada propilen, gugus metil CH3 ya terikat pada interval yang seragam sepanjang backbone polimer. Backbone itu apa? Backbone itu tulang punggung ya. Nah, tulang punggung itu yang ini. Nanti saya kasih stabilo deh. Stabilonya warna apa? Warna kuning lah ya. Nah, ini adalah backbone. Ya. Jadi backbone itu adalah rantai ikatan rantai utama ya sebenarnya, rantai utama. Nih. Jadi ini tuh kayak di luarnya. Kayak rantai samping. Ya. Nah, ini adalah backbone. Membentuk pola unit ulang yang sama. Oleh karena itu, polimer seringkali dituliskan dalam bentuk ringkas sebagai unit ulang dalam tanda kurung dan diberi subscript N. Nah, jadi suka ditulisnya seperti ini. Ya, jadi supaya tidak terlalu panjang seperti ini. N-nya di sini apa? N-nya itu adalah unit ulangnya ditulis berapa kali? 10 kali berarti N-nya 10. Nah, unit ulangnya berarti ada 10. 20 N-nya ya berarti unit ulangnya ada 20. Ya. Kalau namanya polimer itu biasanya besar ya. Bisa ratusan, bisa ribuan. Gitu. Sehingga dia bentuknya seperti yang kita lihat sehari-hari. Ya, itu polipropilen. Nah, kadang ada yang disebut sebagai monomer. Ya, monomer itu kadang ada yang sama dengan unit ulang, ada yang tidak. Ya. Jadi monomer suatu polimer itu kadang sama dengan unit ulangnya, kadang tidak. Ya, nanti kita lihat. Nah, monomer itu ya seperti tadi, propilen itu unit ulangnya polipropilen, unit ulangnya propilen. Monomernya pun propilen, gitu ya. Nah, tapi unit ulangnya agak berbeda memang ya. Ini propilen, ya. Unit ulangnya itu tidak seperti propilen lagi, tapi susunannya sama gitu. Nah, ini polipropilen. Ya, jadi beda di sininya. Kalau propilen kan seperti ini, ya. Kemudian ininya, ya, di sini jadinya rantainya rantai. Ikatannya tunggal. Kalau di sini kan rangkap. Tuh, ya. Nah, seperti itu. Propilen merupakan monomer dari polipropilen yang tergabung melalui proses polimerisasi. Gitu, ya. Jadi, yang membentuk unit ulang yang disebut monomer, kemudian nanti dia terbentuk unit ulang. Ya, unit ulangnya ini nanti nyambung dengan unit ulang yang lain pada proses polimerisasi. Tuh, ya, jadi polimerisasi itu proses pembuatan polimer. Ya. Pembuatan polimer atau polimerisasi ada dua jenis reaksinya. Ada yang disebut sebagai adisi, ada yang disebut sebagai kondensasi. Oh ya, jadi ada adisi, ada kondensasi.
Adisi, contohnya adalah ini. Jadi di sini reaksi pertumbuhan rantai polimer dengan metode adisi berlangsung dengan bantuan inisiator. Jadi inisiator itu sesuai dengan nama ya, menginisiasi. Ya, menginisiasi terjadinya reaksi. Kalau tidak ada inisiator, reaksi tidak terjadi. Tuh, ya. Inisiator yang terikat pada satu karbon menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang sangat reaktif. Jadi inisiator ya menempel pada monomer gitu ya. Kemudian monomernya ini akan berbentuk menjadi radikal. Ini cirinya ya. Radikal ini sangat reaktif dan random. Ya, jadi kesannya radikal itu jelek tuh karena itu. Karena dia reaktif ya. Kemudian dia random. Dia bisa menyerang siapa saja. Nah, ya. Nah, dia bisa menyerang si monomer yang lain. Sehingga akan terbentuk radikal yang baru. Radikal yang baru itu dia panjang, lebih panjang. Ya, nanti ini akan menyerang lagi monomer yang lain, akan terbentuk radikal lagi. Terus menerus ya, sampai nanti berhenti. Ya, biasanya disebutnya ada 3 tahap. Inisiasi, ini propagasi. Inisiasi itu inisiator masuk ya, terbentuk radikal. Kemudian propagasi itu adalah perpanjangan ya, perpanjangan rantai. Dan terakhir adalah terminasi. Terminasi itu reaksinya di stop. Ya, dihentikan. Hanya kalau ada inisiator ada terminator berarti gitu. Ya, terminatornya bukan film ya. Oke, nah jadi ini ada inisiator membentuk radikal. Nanti radikal ini akan menyerang monomer lain, membentuk radikal yang lebih panjang dan terus menerus. Gitu ya. Nah, karena dia sangat reaktif, jadi biasanya yang dihasilkan pun polimernya kadang tidak beraturan ya. Jadi maksudnya tidak seragam. Misalkan kita pengennya ada 5 rantai misalkan gitu ya, 5 rantai. Kemudian 5 rantai itu tidak identik satu sama lain. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya, ada yang mungkin nanti bercabang gitu, ada yang lurus gitu ya. Karena dia sangat reaktif, dia menyerang yang ada saja. Gitu ya, yang mana yang ada di dekatnya yaitu yang dia akan bereaksi gitu ya. Nah, polimer yang dibuat dengan cara adisi itu ada beberapa contoh di sini. Ada polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorida, politetrafluoroetilen ya. Nah, ini sebenarnya adalah polimer-polimer yang ada di dekat kita. Ya, polietilen itu ya plastik yang biasa Anda gunakan ya. Misalkan kayak ini grocery bags ya, botol gitu ya, mainan anak-anak. Tapi juga bisa jadi rompi ya, rompi anti peluru. Wah gitu ya, keren ya. Kalau zaman dulu ya, kalau Anda lihat film-film zaman dulu ya, itu kalau mau perang itu pakai rompi ya, rompinya dari logam. Oh, kebayang dong berat pasti ya. Tapi zaman sekarang nggak usah pakai logam, karena kalau pakai logam berat ya. Maka bisa menggunakan polimer. Salah satunya adalah polietilen. Kok bisa ya Bu ya? Dari grocery bags ya, dari kantong belanjaan bisa disamain sama rompi anti peluru. Bahannya sama ya, karena nanti strukturnya yang berbeda. Penyusunnya sama polietilen, tapi kalau strukturnya berbeda ya, itu nanti akan berbeda pula sifat. Ya, itulah menariknya kalau kita belajar tentang suatu material. Ya, belajar suatu material itu kita bisa lihat strukturnya seperti apa, sifatnya seperti apa, aplikasinya nanti akan bagaimana. Gitu, ya. Kemudian ada polipropilen. Ya, ini biasanya untuk kitchenware katanya ya, carpeting, rope tali berarti ya. Kemudian ada polistiren. Ini tuh styrofoam.
ya, polystyrene to styrofoam. Dia bisa jadi plastic cups, toys, ya. Kemudian ada styrofoam insulation, ya. Kemudian ada PVC, ini mah Anda tahu lah, pasti nyambungnya ke paralon, ya. Kemudian ada teflon nyambungnya ke alat masak, tuh, ya. Nah, ini ada latihan. Tuliskan rumus polimer dari setiap monomer di atas. Ya, ini Anda tinggal mudah saja. Ini hilangkan ininya apa ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal, tambahkan ke sini, ya. Jadi ini awalnya begini. Koit enggak ini. Bentar, saya pakai ini. Nah, gitu kan ya awalnya. Kemudian menjadi unit ulang. Nah, begitu. Kemudian nanti anggap ada lagi nanti. Nah, dan seterusnya. Tuh, ya. Itu pula ininya nanti Anda potonglah satu gitu ya. Taruh di kiri dan kanan. Kemudian sambungkan dengan yang lain. Yang ini juga begitu. Ya, ini di istilahnya diputus gitu ya. Nah, kemudian nanti dia ada di sini dan di sini. Nanti akan nyambung ke yang lain. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang ini bisa ditulis ulang dia begini kan. CH2 gitu. Kemudian di sini ada benzennya. Gitu, ya. Nah, kemudian nanti dia menjadi ini. Benzennya taruhnya gede ya. Nah, gitu. Kemudian dia nyambung nanti ke unit ulang yang lain. Begitu pula yang ini. Begitu pula yang ini. Tuh ya. Jadi ini yang latihan tuh seperti itu. Oke, nah. Yang kedua adalah polimerisasi dengan cara kondensasi. Polimerisasi dengan cara kondensasi ini agak berbeda dengan yang adisi. Kalau yang adisi itu bisa dibilang tidak menghasilkan produk yang lain kecuali polimer. Kalau polimerisasi dengan cara kondensasi, selain polimernya kita dapat, biasanya akan ada produk samping, yaitu kalau dalam hal ini biasanya air. Ya, jadi misalkan ini ada OH gitu, kemudian ada H, rantainya bergabung, ya, tapi nanti ada H2O yang dihasilkan. Bisa juga dia dipakai untuk membentuk kopolimer. Ya, kopolimer itu biasanya ada dua polimer disambung, ya, seperti ini disambungkan. Ada juga dua monomer yang bersambung, kemudian dia menjadi unit ulang. Ya. Jadi kopolimer itu ada yang A, B, ya. Jadi ada yang begini, ada A gitu ya. Terus ini B, gini ya. Tapi ada juga A, B, gitu ya. Ada yang seperti itu. A, B, ada yang A, B, A. Ya gitulah, pokoknya dia beda-beda gitu ya. Bisa juga A semua. Ya, A semua. Nanti B-nya di sini B, di sini B gitu ya. Di sini B gitu. A ini adalah polimer, B juga ini polimer ke sana. Gitu ya. Ini grafting disebutnya, polimer cangkok. Oke. Nah, contoh polimer yang dibuat dengan kondensasi itu misalkan nilon 66. Kemudian ada PET. Ya, nilon tahu ya? Nilon itu berarti buat kain. Ya, kemudian PET itu biasanya buat botol. Ya, dan juga ada untuk peralatan di lab juga biasanya cetakan, kalau nggak salah ya itu PET. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah nilon 66. Ya. Saya lupa 6-nya itu angkanya dari mana ya? N ya gitu, 6 gitu, saya lupa.
Itu ya, pokoknya ini tuh ada ininya lah, ada apa artinya ya, cuman saya lupa. Nah, di sini dia selain dihasilkan nanti nilon 66 juga dihasilkan nanti H2O. Gitu ya. Nah, ada yang masih ingat? Ini disebutnya gugus apa? Gugus apa itu? Peptida Ibu ya. Ya, nantinya peptida ya. Tapi tadi kita kenal dia dengan amida ya. Ya, peptida itu ikatan, amida itu gugus lah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, nah jadi di sini Anda lihat ya, yang tadi kita cuman pelajari itu di molekul-molekul kecil ya. Ada alkohol gitu ya, molekulnya kecil kan. Kemudian ada amina, ada amida, kemudian ada asam karboksilat ya. Nah, nanti gugus-gugus tersebut akan kita temui di molekul yang lebih besar. Contohnya adalah di polimer ini. Ya, tadi amida itu hanya kecil gitu ya. Nah, sekarang ini sudah di polimer itu sudah yang besar. Oke, nah ini contoh bahwa kenapa kita harus belajar dulu kimia organik, karena biasanya di kimia organik itu dari yang kecil-kecil dulu, kemudian nanti baru ke biomolekul yang nanti akan menjadi suatu molekul yang lebih besar dan lebih banyak gugus fungsi di satu senyawa lah kita. Ya, jadi satu senyawa di situ berbagai macam gugus fungsi hadir gitu ya. Nah, ini adalah contoh PET ya, sintesis PET. Nah, di sini penyusunnya adalah dimetil tereftalat, kemudian ada etilen glikol ya. Selain mereka akan menghasilkan PET ya, tentu saja ini akan bersambung lagi ya. Di sini akan nyambung lagi. Di sini juga akan nyambung lagi nantinya ya. Kalau nggak salah nyambungnya di sini. Nah, selain mereka nanti ada ini. Ada CH3OH. Jadi kalau kondensasi itu kita tidak hanya menghasilkan si polimernya, tapi kita juga menghasilkan molekul lain yang lebih kecil ukurannya. Tadi air, sekarang ada metanol ya. Nah, ini tadi nyangkut sama yang si polietilen. Jadi polietilen itu ternyata tadi kita lihat pada aplikasinya dia bisa digunakan untuk plastik belanjaan ya. Kemudian juga berbagai macam hingga kita punya rompi anti peluru itu dari polietilen juga. Tapi jangan dibayangkan ya udah Bu, berarti saya pakai kantong kresek gitu ya, pakai kantong belanjaan itu sebagai rompi anti peluru. Ya nggak bisa, meskipun sama-sama polietilen, tapi susunan di dalamnya itu berbeda, sehingga sifatnya akan berbeda. Jadi jangan saya mau maju perang gitu ya, maju perang, udah modalnya kresek gitu, ini ya nggak bisa lah, ya. Nah di sini sifat fisik polimer. Jadi bayangkan, ya, ini aja, Anda punya H2O misalkan ya, punya H2O, air ya, molekul air. Kemudian di situ H2O-nya ada N H2O, ya ada. Oh, kalau saya tulis gini nanti kesannya kayak polimer ya, H2O tidak polimer. N H2O, N-nya itu adalah banyaknya H2O, ya. Misalkan ada 1000 H2O. Nah, 1000 H2O ini dia akan berinteraksi satu sama lain. Gitu ya. Membentuk suatu struktur. Istilahnya struktur yang lebih besar. Gitu ya. Kenapa dia bisa berinteraksi? Karena dia ada ikatan hidrogen. Nah, ya. Nah, begitupun polimer. Ketika kita menghasilkan polimer, misalkan tadi dengan cara polimerisasi adisi ataupun yang kondensasi, kita akan menghasilkan ini. Misalkan ini adalah rantai polimer. Ya. Tapi tidak cuma satu yang dihasilkan. Nggak cuma, oh berarti nanti Bu dihasilkannya satu rantai tapi panjang banget ini sampai 10.000 misalkan ya si N-nya itu. Tidak. Ya, tapi dia akan dihasilkan berbagai rantai. Ya, dengan tadi saya bilang N-nya masing-masing rantai itu bisa berbeda-beda. Dan tidak semua lurus juga. Bisa saja nanti karena terutama yang
adisi ya, terutama yang adisi dia bisa ada yang ke sini gitu ya, jadinya ke bawah, ini ada yang tetap ke sana, jadinya bercabang. Nah, rantai-rantai ini kemudian saling berinteraksi sehingga membentuk struktur yang lebih besar. Nah, kalau rantainya lurus-lurus, dia bisa membentuk seperti ini. Tapi kalau ada cabangnya, nanti dia bisa berbentuk seperti ini. Kalau yang bercabang dengan yang lurus, interaksinya akan beda. Ya, yang ini, ya Anda bayangkan ada tali gitu ya, lurus-lurus gitu ya. Itu bisa Anda dekatkan dengan mudah gitu ya. Sehingga dia menjadi lebih rapi. Tapi kalau yang ini, yang ada cabangnya, ada rumbai-rumbainya, ada rumbai-rumbainya gitu ya. Itu kalau mau disatukan, itu agak susah. Pasti ada celah-celah seperti ini. Ya, ada apa istilahnya yang kosong gitu ya, ruang kosong seperti itu. Hal ini akan menyebabkan densitasnya menjadi berbeda. Yang ini akan lebih rendah densitasnya. Yang ini akan lebih tinggi. Jadi di volume yang sama, ya, misalkan di sini bisa memuat, misalkan sampai 10.000 rantai, di sini misalkan dengan ruang yang sama gitu ya, hanya memuat misalkan 50 rantai. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu densitasnya akan berbeda. Densitas berbeda, nanti sifatnya akan lebih berbeda. Itu ya. Sifatnya apa? Di sini bisa jadi dia lebih fleksibel. Ya, dia bisa lebih fleksibel. Yang ini lebih rigid. Ya, lebih kaku, lebih keras. Ya. Nah, sehingga dia akan aplikasinya pun akan berbeda. Bayangkan kalau misalkan Anda punya grocery bags, ya, dia keras. Itu ya, susah nantinya ya, nggak bisa lentur nanti Anda membungkus misalkan ya, bukan grocery bag lah, misalkan pembungkus kan suka ada apa, kalau kita punya barang gitu ya, mau dibungkus, biasanya kita pakai plastiknya kan yang lentur ya, nggak mungkin kita pakai plastik yang keras tuh ya. Nah, jadi tidak sesuai lagi aplikasinya nanti. Maka kalau yang keras jangan digunakan untuk pengemas gitu ya. Yang keras ya ada lagi nanti aplikasinya. Kayak tadi misalkan Anda membutuh rompi anti peluru. Rompi anti peluru itu berarti harus kuat, harus keras. Itu ya nggak mungkin pakai yang kresek gitu. Karena pakai yang kresek mah dia densitasnya rendah, tidak akan kuat menahan peluru. Tuh ya. Nah, ini ada contoh ya, polietilen bercabang sukar dikemas sehingga dia memiliki densitas rendah, disebutnya LDPE. Low density polietilen ya, polietilen gitu ya. Nah, HDPE high density gitu ya, sehingga akan sangat berbeda ya antara satu sama lain. Oke, nah itu adalah polimer. Nah, polimer ini selain polimer itu plastik doang ya Bu ya, ya enggak. Polimer itu ada di mana-mana ya. Dan juga harap Anda diingat kalau kita punya misalkan LDPE ya, bukan berarti itu udah bisa langsung jadi produk yang kita harapkan. Enggak. Sebenarnya kayak misalkan nih botol ya. Botol itu kan plastik. Misalkan di situ tertulisnya PP ya, polipropilen misalkan. Sebenarnya isinya bukan polipropilen saja, di situ ada berbagai macam, ada fillernya, ya, kemudian misalkan supaya dia agak lebih plastis gitu ya, ada plasticizernya, gitu. Jadi nggak kayak yang begitu-begitu Pak, pure gitu, ya pure ini saja PP saja, pure PE saja, enggak. Jadi nanti biasanya akan ada
tambahan, ya. Baru nanti bisa menjadi produk yang kita inginkan. Gitu. Tapi komponen utamanya misalkan PE, komponen utamanya PP gitu ya. Itu cuman tambahan aja gitu ya, supaya sifatnya lebih baik gitu. Misalkan kalau LDPE saja mungkin dia mudah diatur gitu ya, fleksibel tapi nggak terlalu fleksibel misalkan, nggak terlalu plastis gitu. Maka kita tambahkan plasticizer gitu ya. Bisa juga nanti ditambahkan yang lain gitu. Oke. Nah, polimer ini tadi saya bilang tidak hanya yang seperti ini saja, tidak hanya image-nya ke plastik gitu. Ya. Jadi sebenarnya polimer juga di kain ya, baju yang Anda pakai itu biasanya polimer juga. Coba Anda cek nanti kan suka ada labelnya ya. Dia pakai dia komposisinya apa? Kan di situ suka ada polyester. Polyester udah ketahuan itu polimer juga. Polyester berarti dia suatu ester tuh ini tulangnya ya, atau monomer itu ester. Terus jadi polimer, jadinya namanya polyester. Terus kalau dilihat, oh ini nilon, gitu ya. Dan sifatnya kan beda-beda. Ada yang bisa menyerap keringat, ya. Ada yang tidak. Ada yang fluffy gitu ya. Ada yang anti kusut dan lain sebagainya. Mungkin itu karena si material penyusunnya itu berbeda. Gitu, ya. Jadi polimer ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi jangan cuma asumsinya polimer itu adalah plastik. Tidak. Kulit sintetis ya. Jadi kalau Anda punya sofa itu kan dia biasanya ada yang pakai kain ya, ada juga yang pakai kulit. Tapi mungkin kulitnya bukan kulit asli, kulit binatang gitu. Karena kalau kulit binatang pasti mahal. Ya berarti kan harus sacrifice binatang gitu ya. Bahkan kulit buaya gitu ya, atau tas kulit. Kan kalau yang mahal-mahal gitu ya, merek tuh saya nggak punya ya, merek yang mahal gitu, itu biasanya kulit, kan kulit ini asli ya. Kalau yang versi murahnya itu pakai polimer. Ya, biasanya kulit sintetis itu poliuretan. Ya. Jadi poliuretan itu bisa untuk tas, bisa untuk sofa ya, bisa untuk jok gitu ya, jok bisa gitu ya. Busanya itu juga polimer. Gitu ya. Jadi emang udah susah kita kalau melepas diri dari polimer itu. Sehingga yang namanya pencemaran lingkungan itu bukan berarti cuman botol doang, sampah botol ya, sampah kresek gitu. Enggak cuman itu doang. Baju pun itu adalah sampah. Karena itu sama, susah untuk degradasi juga. Makanya kita harus pintar-pintarnya mungkin untuk mereduce ya. Kalau tidak bisa merecycling ya mereduce lah. Jadi mengurangi. Jadi artinya jangan lagi ngetren baju begini nih ya saya. Oh ini udah nggak tren lagi nih baju-baju yang di lemari ini. Udahlah saya buang aja gitu ya. Anda beli yang baru. Nah, kemudian nanti oh ini udah nggak ngetren lagi sekarang gitu ya. Anda beli lagi. Nah, itu sampah fashion itu juga banyak. Dan fashion itu ya asalnya dari kain ya. Nah kain itu berasal dari polimer. Sama, susah juga didegradasi. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita untuk setidaknya mengurangi ya. Meskipun pada prakteknya susah. Misalkan kita pengen aduh kayaknya pengen jajan sesuatu gitu ya. Ya mau nggak mau pengemasnya tetap plastik yang praktis ya.
nggak apa, kalau zaman dulu mah pakai rantang ya, saya tuh dulu masih ngalamin beli bakso misalkan, ya saya bawa rantang sendiri gitu. Nah, kalau sekarang kan ya elah bawa rantang kok kayaknya gimana gitu ya, udahlah plastik aja. Emang pada praktiknya susah, tapi kalau ada yang bisa kita kurangi ya kita kurangi gitu ya. Kalau yang memang tidak bisa ya sudah gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke biomolekul. Nah, biomolekul ini, nah kita lihat dulu. Kok kecoret? Ya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau Anda belajar yang begini, adanya di biologi nih yang kayak gini. Ya, ada sel. Kemudian di dalam sel itu ada bagian-bagiannya ya. Bentar, saya masih ingat. Ada dinding sel ya. Ada apa sih mitokondria yang kayak gitulah ya. Saya juga udah lupa nih biologinya. Ya, yang kayak gitu. Oke. Nah, kemudian bagian-bagian dari sel ini sebenarnya berasal dari supramolekular kompleks. Ada kromosom gitu ya, ada ini ada kromosom, ada membran ya, kemudian ini ada dinding sel gitu. Nah, kalau dilihat lagi, si kromosom ini sebenarnya terdiri dari apa? Oh, ternyata dia terdiri dari makromolekul yaitu DNA. Membran ini ternyata dari protein. Ya, dinding sel ini ternyata dari selulosa. Makromolekul artinya molekul yang besar. Ya, kemudian ternyata kalau dilihat lagi DNA ini terdiri dari apa? Terdiri dari nukleotida. Gitu ya. Kemudian protein ini terdiri dari apa? Terdiri dari asam amino. Selulus ternyata dari gula. Gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah mungkin yang ini, level 1 dan level 2. Level 3 dan level 4 enggak. Itu mah urusan biologi lah. Ya. Jadi kalau kimia hanya level 1 dan level 2. Ini yang akan kita pelajari ya. Pertama kita akan mempelajari tentang karbohidrat. Jadi di level 2 lah ya, level 2 ini. Karbohidrat sering dengar lah ya, mungkin Anda tadi yang sahur ya. Yang sahur itu biasanya karbohidrat ya. Bagi yang tidak menjalankan puasa juga pagi ini misalkan Anda sudah makan karbohidrat ya. Nah, karbohidrat itu adalah biopolimer dengan unit sederhananya itu adalah monosakarida. Oleh karena itu, karbohidrat juga sering disebut sebagai polisakarida. Ya, jadi kalau dibilang Bu, unit sederhana itu maksudnya apakah monomer? Ya, bisa dibilang begitu. Ya, bisa disebut juga monomer. Ya, monosakarida. Gitu, ya. Nah, karbohidrat itu adalah polisakarida. Monosakarida itu contohnya adalah ini, ribosa, deoksiribosa, glukosa, manosa, galaktosa, fruktosa. Mungkin yang sering Anda dengar yang ini, glukosa alias gula gitu ya. Nah, jadi glukosa itu sering Anda dengar ya. Fruktosa mungkin juga suka Anda dengar ya, itu adalah gula buah ya. Makanya kalau yang bagus itu katanya makan buah ya kalau berbuka awalnya. Manis ya, tapi manisnya tidak membuat gula darah naik gitu ya. Kalau disunahkannya kan kurma ya. Mungkin tidak semua orang suka, termasuk saya kurang suka gitu ya. Nah, tapi buah yang lain mungkin bisa ya. Itu adalah D fruktosa. Nah, ini ada D di sini ya. Ini ada dari strukturnya sebenarnya. Nanti ada D, ada L. Ada D glukos, ada L glukos. Nanti kita lihat ada nggak ya penjelasannya di sini. Saya sih sebenarnya tidak terlalu mendalami ini ya. Jadi saya juga nggak begitu hafal ya. Oke, jadi ini
ya, macam-macam monosakarida. Oke. Nah, dalam monosakarida itu ada isomer. Masih ingat ya, isomer waktu kimia organik. Isomer itu apa? Isomer itu rumusnya sama, tapi strukturnya beda. Ya, nah ada yang disebut constitutional isomer, ya. Jadi sama nih C3H6O3. Bedanya apa? Ya ini strukturnya lain. Yang ini mah apa? Ada ketonnya gitu ya. Kalau ini ada aldehidnya. Ya, itu kan beda. Ya, namanya jadi beda, sifatnya pasti beda. Ada juga yang stereoisomer. Stereoisomer mah sama ya, susunannya tuh sama. Cuman ada beda ininya, beda letak biasanya. Ada yang disebut enantiomer, ya. Enantiomer itu yang ada C kiral ya. Nah, ada yang C kiral. Ini ada D gliseraldehid, ini ada L gliseraldehid. Nah, saya teh lupa ya D sama L-nya teh ini. Kalau nggak salah beda letak OH-nya kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah seperti itu. Yang D berarti di kanan, yang L berarti di kiri gitu. Mungkin ya, saya juga kurang tahu nih. Oke, nah kemudian di sini juga ada yang disebut diastereomer, diastereoisomer. Ya, diastereoisomer itu isomer yang bukan merupakan cerminan gambar yang dicerminkan, ya. Nah, ini tuh kan sama C6H12O6 ya, C6H12O6. Ada OH-nya ya beberapa, tapi beda ininya tuh, beda letaknya. Tapi ini tidak saling bayangan gitu. Kalau ini kan bayangannya. Jadi kalau di sini kita pasang cermin, ya, ini kan bayangannya nih. Ini bayangannya, ya, bayangannya. Kalau ini, kalau kita pasang cermin, ini mah bukan bayangannya. Ya ini masih bayangannya lah, ya, yang ini. Yang ini masih, ya, bayangannya. Yang ini masih, tapi ini kan bukan. Yang ini bukan. Ya, ini bukan. Kalau kita itu pasti dia beda nanti sifatnya. Wong yang ini aja sifatnya beda nanti ya. Nah, kemudian dia stereoisomer ini dibagi dua. Ada yang disebut epimer, ada yang disebut anomer. Ya. Apa itu epimer? Epimer itu berbeda pada satu, coba kita lihatlah. Ya, apa bedanya di sini? Oh, bedanya ini. Ini kan OH-nya ya. OH-nya di sini kiri, kanan, kiri, kanan, kanan. Kalau di sini, ya, ini adalah kiri-kiri, kanan-kanan, gitu ya. Bedanya yang ini. Ini yang beda. Ya, tapi yang lain sama. Ini kan kiri, kiri, kanan, 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 kanan. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut anomer. Kalau anomer sama semua kecuali ini. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Ini alfa D glukosa, ini beta D glukosa. Loh, kok Bu ini yang lain kayak gini, ini kok begini ya? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang namanya monosakarida itu kalau bentuknya ya, yang lebih stabil adalah yang siklik seperti ini. Makanya yang seperti ini tuh tidak ditemui ya. Tidak ditemui di alam ya. Hanya ditemui di teks, buku teks saja. Ya. Kalau yang ini justru itu yang ditemui. Karena ini nanti dari sudutnya pun ya akan lebih stabil ya. Jadi ini bedanya hanya di sini. Gitu ya, ini ada yang ke bawah ya OH-nya, ini ke atas. Ini alfa, ini beta. Makanya nanti ini nih, ini sering nanti ya kita mengenal ada yang disebut selulus, ada yang disebut amilus. Selulus dan amilus itu
selulosa sama amilosa itu sama-sama susunannya adalah glukosa. Cuman mereka beda ikatan. Ada yang alfa, ada yang beta, gitu ya. Tapi beda nanti ininya sifatnya. Nah, ini proses dari yang apa ya disebutnya? Lupa saya. Fischer kalau nggak salah ya. Dari yang begini menjadi siklik. Ya, ini disebutnya proyeksi Howard. Ini Fischer kalau nggak salah namanya. Ya, saya udah lama nggak belajar yang begini ya. Waktu S1 aja saya belajarnya. Oke, nah ini caranya ya begini. Di sini kan aldehid. Ya, kemudian yang ini itu kan alkohol. Makanya Anda harus belajar gugus fungsi dulu ya. Nah, ini bisa bereaksi nanti membentuk lingkar seperti ini. Dan ini adalah lingkar 6 ya. Nah, lingkar 6 itu stabil si strukturnya. Gitu, ya. Nah, ini bisa menghasilkan alfa, OH-nya yang ke bawah, bisa menghasilkan beta. Ya, kalau beta OH-nya ke atas. Nah, supaya membedakan dengan ini, maka di sini ditambahkan piran. Jadi glukopiranosa ya, ini sama glukopiranosa. Kalau ini glukosa. Jadi kalau glukosa biasanya open chain ya. Kalau piranosa berarti dia membentuk piran. Jadi ini adalah seperti piran. Ya. Nah, kalau mereka bergabung ya, misalkan ada 2 monosakarida bergabung maka akan terbentuk disakarida. Ya, nah disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 unit monosakarida melalui ikatan yang disebut ikatan glikosida. Nah, ikatan glikosida itu adalah ini. Ya, OH sebenarnya, ya OH dengan OH mereka akan membentuk ikatan glikosida. Tuh, ya. Nah, tentu saja ini akan banyak ya macamnya karena tadi si monosakaridanya juga banyak gitu. Maka kita mengenal ada sukrosa, ini gula pasir ya kalau tidak salah sukrosa. Ada laktosa, ini biasanya ada di susu sapi biasanya. Ya, kemudian ini ada maltosa. Yang lain juga ada laktulosa, trehalosa, ada selobiosa gitu ya. Nah, ini juga ada yang dikenal dengan kalau ini 1, 2 ya. Ini nomor 1-nya. Ya, yang ini nomor 2-nya katanya ya. Nah, jadi ini dari fruktosa ya. Fruktofuranosa. Jadi ini dia bentuknya furan, ini bentuknya piran ya. Kalau furan itu segi 5, kalau piran itu segi 6 ya. Nah, ini di atom C nomor 1 gabung dengan atom C nomor 2 dari si fruktosa. Gitu ya. Kemudian dia menggabung seperti itu ya. Nah, ini di sininya alfa, di sininya beta. Ya, jadi disebutnya alfa D-glukopiranosil ya. 1,2 beta D-fruktofuranosa. Gitu ya. Ada juga yang 1,4. Ya, ini 1,4. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini nomor 1. 1 dengan 4 ya. Ini 1,4 ya. Ini juga sama 1,4. Gitu. Nah, ini jadi ikatannya ini unit-unit ulangnya. Bukan unit-unit ulang, ya unit monomernya gitu ya. Nah, yang ini biasanya bermasalah. Ada bayi-bayi yang tidak cuma bayi sih ya, kadang ada orang dewasa juga yang nggak bisa. Dia minum susu sapi karena laktosanya banyak kalau nggak salah ya. Biasanya efeknya mencret itu ya biasanya. Jadi ada orang-orang yang apa ya disebutnya toleran laktosa gitu ya. Itu nggak bisa terlalu banyak. Itu biasanya mengakibatkan sistem pencernaannya terganggu, jadinya mencret. Ya, jadi anak bayi gitu biasanya ada yang bisa dikasih susu formulanya dari sapi, ya.
Tapi ada juga yang nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, itu biasanya dari soya, dari kedelai, ya, susu kedelai. Ya, anak-anak saya itu nggak bisa, nggak bisa. Dulu tidak bisa dari susu sapi, ya, formulanya. Jadi pakai soya. Tapi sekarang udah nggak masalah gitu ya. Udah tambah besar, mereka bisa minum susu sapi dengan bebasnya gitu, tidak bermasalah lagi. Tapi ada juga yang orang dewasa yang masih tidak bisa ya. Nah, kalau itu cuma 2 monosakaridanya, tapi bisa banyak juga kan. Jadi polisakarida itu yang kita sebut tepung. Ya, atau nasi gitu ya. Ya, nah itu juga polisakarida. Jadi tepung ini merupakan homopolimer glukos ya yang mengandung amilosa dan amilopektin. Ya, pada amilosa hanya ada ikatan 1,4, sedangkan amilopektin alfa 1,4 dan alfa 1,6. Jadi kalau amilopektin itu lebih bercabang. Kalau amilosa dia rantainya lurus aja gitu ya. Ini sama ini akan berbeda nanti. Ininya apa sifatnya gitu ya. Jadi ini semua alfa ya. Glukosa ininya, kemudian ikatannya alfa 1,4 gitu ya. Ada juga polisakarida yang selulosa mirip, cuman dia ikatannya beta 1,4 ya. Jadi sekilas mirip, tapi karena beda ikatan sebenarnya mereka berbeda. Sehingga itu nanti sifatnya akan berbeda juga ya. Ya. Nah, karbohidrat itu dia bisa terhidrolisis. Ya, karbohidrat itu dia bisa terhidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana. Karbohidrat dalam bentuk disakarida maupun polisakarida dapat dihidrolisis menjadi monosakarida pembentuknya melalui reaksi hidrolisis. Pada makhluk hidup, hidrolisis dikatalisis dengan enzim. Jadi kita makan nasi nih, ya, kita makan nasi, itu akan diubah si karbohidrat tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu monosakaridanya. Baru nanti monosakaridanya yang akan dicerna ya. Nanti akan dicerna. Ini contohnya, misalkan di sini ada sukrosa ya. Dia akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Nama enzimnya sukrase. Ya, kemudian laktosa. Ya, di sini galaktosa O glukosa. Ya. Nah, di sini laktose ya. Oke. Kemudian kalau amilosa, ya amilosa jadi glukosa. Selulosa jadi glukosa juga, ya. Tapi enzimnya beda. Kalau amilosa amilase, kalau selulosa selulase. Nah, kalau manusia punyanya yang mana? Yang amilase atau yang selulase? Enzim yang ada di manusia. Amilase, Bu. Amilase, Bu. Amilase, ya oke ya. Jadi kalau Anda atau saya ya, manusia punyanya amilase. Makanya kalau ada selulosa yang masuk ke dalam tubuh, biasanya dia utuh. Ya, kita makan bentuknya gitu, pas keluar bentuknya gitu juga. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kita makan sayuran, ya. Yang paling sering bentuknya sama itu kalau nggak salah apa ya? Kayak genjer gitu ya, kangkung gitu, ya. Kita makan, nanti pas keluar ada serat-seratnya juga sama gitu ya. Nah itu karena dia mengandung selulosa, ya selulosanya nggak bisa dicerna, jadi dia akan keluar begitu saja. Tapi kalau kita makan nasi, ya nasi itu kan amilosa, ya.
kita makan, kemudian ada enzim amilase, ya, maka kita akan mendapatkan nanti glukosa. Ya. Oke, nah selulase itu adanya di mana? Biasanya adanya di binatang ya, biasanya itu dia selulase. Tuh, ya. Nah, golongan yang lain selain karbohidrat itu adalah lipid. Jadi lipid ini adalah biomolekul yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti diethil ether dan benzen. Contoh lipid adalah kolesterol, vitamin A, D, E, K, triasil, gliserol, dan lain-lain. Gitu, ya. Jadi kalau lipid itu kalau bisa dilihat ini kan contoh-contoh lipid ya, contoh-contoh lipid. Jadi tidak ada ini khusus gugus fungsi yang khusus kalau dilihat ya. Lain sama monosakarida tadi. Kalau monosakarida kita lihat di situ ada aldehidnya, ada alkoholnya. Tapi kalau di lipid itu lebih banyak aja variasinya. Yang jelas dia nanti tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non polar, ya. Nah, oleh karena itu nih, ya kayak vitamin A, D, E, K, ya itu biasanya larut di dalam nonpolar ya. Vitamin A, D, E, K itu. Berarti yang larut dalam air itu vitamin B dan C ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya nih kolesterol. Ya, ini yang sering bermasalah ya. Kalau mungkin umur Anda sih enggak lah, belum ya. Umur-umur Anda belum. Biasanya umur-umur saya nih ya, itu sudah mulai berperang dengan kolesterol ya. Aduh, kolesterolnya naik gitu ya. Nah, seperti itu. Makan enak tapi besoknya langsung ada masalah gitu. Nah, contoh misalkan tadi triasil gliserol atau trigliserida ini dia bisa terhidrolisis ya pakai enzim lipase, ada ya di kita lipase. Nah, kemudian nanti dia akan dihasilkan gliserol, kemudian ada gliserol itu kan dia ada triasil gliserol itu berarti ada 3 ya, ada 3. Ini bentuknya sebenarnya ester, ya kan, ester. Nah, ester kan bisa terhidrolisis. Kemarin kita belajar tentang macam-macam senyawa organik. Itu salah satunya adalah ester, dan ester ini dia bisa terhidrolisis dengan bantuan katalis. Kalau yang kemarin biasanya katalisnya adalah asam ya, tapi karena ini berhubungan dengan biomolekul, jadi biasanya katalisnya adalah enzim. Enzimnya lipase. Oke, nah di sini dia nanti akan terbentuk, kalau ester terhidrolisis itu akan terbentuk alkohol dan asam karboksilat. Nah, di sini ini adalah alkoholnya, gliserol, kemudian asam karboksilatnya kebetulan di sini beda-beda. Nih, jadi ada 3 di sini, ada asam oleat, ada asam stearat, ya, ada asam lenoleat. Tuh, ya. Nah, ini juga asamnya ada yang jenuh, ada yang tak jenuh ya. Jadi disebutnya asam lemak ya kalau tidak salah. Nah, lipid itu berfungsi sebagai sumber energi, sumber hormon, komponen membran sel. Tuh, jadi di sini ada fosfolipid bilayer ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, ada yang bagian hidrofiliknya, ada yang bagian hidrofobiknya. Jadi lipid juga sebenarnya adalah sumber energi gitu. Jadi bisa dibakar ya. Cuman biasanya yang duluan dibakar kalau nggak salah karbohidrat ya. Jadi kalau karbohidratnya sudah habis, biasanya baru ke lipid yang dibakar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita geraknya kurang, nanti hanya karbohidratnya saja yang dibakar ya, tapi nanti lipidnya belum. Nah, itu pentingnya olahraga itu ya di situ. Ya, jangan mager terus.
Oke, yang lain adalah protein. Nah, kalau protein, kalau tadi dia kalau karbohidrat itu ada monosakarida, kalau lipid itu bisa dibilang dia tidak jelas ya, tidak ada karakter khususnya, pokoknya dia tidak larut dalam air aja gitu. Ya, makanya tadi bentuknya pun macam-macam. Kalau protein ini ada keteraturan lagi, yaitu ada unit sederhana yang disebut sebagai asam amino. Tapi agak lain dengan misalkan tadi karbohidrat ya, misalkan selulosa atau amilosa. Bisa dibilang monosakaridanya itu cuma satu, yaitu si glukosa. Tapi kalau protein, meskipun dia seperti polimer, tapi unit ulangnya tuh bukan unit ulang ya, bagian terkecilnya itu beda-beda. Jadi sama-sama asam amino, tapi asam amino ini jenisnya banyak gitu. Jadi tidak semua asam amino itu sama. Asam aminonya itu bisa berbeda-beda. Ya, umumnya berbeda-beda memang. Nah, di sini ada 20 asam amino. Ya, rumus umumnya adalah ini. Oke. Di sini ada C, di sini juga ada C ya. Jadi C, ada R, ada H, ada NH2. Di sini ada apa ini gugus apa ini karboksilat ya. Oke, kalau saya tandai ini C1, ini C2 ya. Adakah atom C kiral di sini? Ada atom C kiral di situ? Ada, Bu. Yang mana? Yang nomor 1 apa 2? 2 ya, Bu. 2, betul. Ya, tentu saja dengan syarat R-nya ini bukan salah satu dari ini ya. Ya, bukan dari salah satu dari H, NH2 atau asam karboksilat. Jadi ini ada kiral. Ya. Jadi dia ada C kiral. Ya. Nah, kemudian di sini juga bisa terjadi bentuk yang lain lah ya, resonansi. Ya, resonansinya di sini jadi O-, di sini jadi NH3+. Tapi di sini dia lebih cenderung ke arah yang ini daripada yang ini ya. Jadi umumnya bentuknya adalah yang ada muatannya seperti ini, bukan yang ini. Asam amino memiliki gugus karboksilat yang bersifat asam dan gugus amina yang bersifat basa. Jadi asam, kenapa disebut asam amino, Bu? Ini asam, ini ada amin gitu. Ya. Sehingga rumus umum asam amino dalam air adalah dalam bentuk ionik. Nah, jadi dia lebih ke bentuk yang ini daripada yang sebelah kiri, ya. Protein terbentuk melalui reaksi kondensasi 2 asam amino atau lebih. Nah, ini tadi kita pelajari di polimerisasi. Ya. Di polimerisasi kita mengenal ada yang adisi, ada kondensasi. Nah, ini adalah yang kondensasi. Kenapa? Karena selain dihasilkan nanti deretan asam amino, juga dihasilkan produk samping yaitu air. Tuh, ya. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh asam amino yang namanya glisin. Dan ini ada asam amino yang disebut alanin. Bedanya apa sih, Bu? Antara glisin dengan alanin, bedanya di R ini. Kalau glisin, R-nya adalah atom H. Kalau alanin, R-nya adalah CH3. Ya, jadi kalau glisin H, ya, ini. Oke. Jadi kalau glisin, R-nya adalah H, kalau alanin, R-nya adalah CH3. Sehingga kalau glisin tidak ada C kiral. Karena di sininya sama, ini H. Kalau asam amino yang lain itu kiral semua kalau tidak salah ya. Jadi yang tidak optis aktif itu hanya glisin. Ya. Nah, ini disebut tadi oleh teman Anda, udah ya dijawab. Ini ada yang disebut ikatan peptida atau ini adalah gugus amida ya. Nah, jadi kalau tadi karbohidrat ada yang disebut ikatan glikosida, kalau di protein disebutnya ikatan peptida. Gitu ya.
Nah, dia akan seperti ini. Ini glisin alanin. Jadi ada singkatannya ya, ada GLY, alanin ALA. Ya, sehingga nanti di apa namanya ya, di peptida, suka lupa ya. Jadi protein itu suka disebutnya polipeptida. Jadi kalau ada 2 itu di peptida ya, itu disebutnya glisin alanin atau GLIA. Ya. Karena dia ada 20 asam aminonya, berarti akan sangat banyak sekali kombinasinya. Ya, bisa alanin-alanin, glisin-glisin ya. Nanti ada apa sih? Lupa saya namanya. Ada metilalanin, triptofan ya. Saya suka lupa-lupa ya. Nah, glisin ini ada singkatan yang 3 huruf, tapi nanti juga ada yang 1 huruf kalau nggak salah ya. Tapi nggak diajarin kayaknya di sini ya. Nah, ini adalah asam amino. Ya. Jadi kalau dilihat dari R-nya, itu bisa ada pengelompokan. Ada yang nonpolar, ada yang aromatik, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang polar. Oke. Bu, memang ada positif negatif kan dari CO- dan NH3+-nya? Iya, tapi ini dilihat dari R-nya. Gitu ya. Jadi kita anggap yang ininya kan sama semua, yang beda tuh R-nya. Nah, kita lihat dari R-nya aja. Yang nonpolar, contohnya apa? Glisin yang ditandain ya si R-nya itu. Alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, metionin. Ya. Ada juga yang R-nya itu berupa ini dulu deh, yang polar. Ya. Kok polar, Bu? Iya, lihat di sini dia ada gugus OH. Berarti polar ya. Ada gugus S. Di sini ada amida juga ya. Ini ada amida yang lain. Ya, ada serin, treonin, cysteine, asparagin, glutamin. Tuh ya. Kemudian ada yang aromatik. Aromatik berarti ada benzennya. Ya, ada fenilalanin. Oh, tadi bukan metilalanin, fenilalanin. Nah, saya lupa. Ada tirosin, triptofan, kemudian ada yang positif. Ya, ada yang positif charge. Lisin, arginin, histidin. Ya. Ada yang negatif charge. Aspartat, glutamat. Nah, ini kali yang Anda sering dengar ya. Ya. Glutamat, MSG, monosodium glutamat. Nah, ini glutamatnya. Jadi sebenarnya glutamat itu udah ada ya di dalam tubuh kita karena dia merupakan asam amino. Cuman kita tambahkan ada lagi glutamatnya. Nah, glutamat ini tidak boleh terlalu banyak gitu. Ya, micin ya. Nggak tahu Anda generasi micin atau bukan. Saya mungkin termasuk lah ya generasi micin karena dulu jajanannya full of micin gitu ya. Nah, di sini ya mungkin ada beberapa nama yang sering Anda lihat ya, glutamat. Oke, nah itu adalah asam amino yang dikenal ya, ada 20. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya, di sini asam amino itu punya banyak gugus. Ada karboksilat, ada amina ya, belum lagi nanti di R-nya. Sehingga ini bisa ada interaksi. Tentu saja bukan interaksi di satu asam amino ini. Karena kalau asam aminonya sudah berderet panjang ya membentuk polipeptida atau protein ya. Itu nanti nggak akan lurus lantainya tuh ya. Jadi ini misalkan ya kita pakai ABC lah ya. Ini ada A, ini ada asam amino B, ada asam amino C, ada asam amino D, ada asam amino E, F, G, dan seterusnya. Dia tidak akan lurus seperti ini. Ya, karena dia kan fleksibel. Anda lihat di sini, ya. Tadi di ikatan peptidanya di sini, itu dia akan fleksibel karena dia bukan ikatan rangkap kan. Fleksibel artinya kalau fleksibel dia bisa muter ya, dia bisa bergerak kemana yang dia inginkan. Sehingga bisa saja nanti yang D ketemu A. Dan di sini ada banyak gugus aktif
sehingga itu bisa menyebabkan D sama A itu berinteraksi. Oleh karena itu, di dalam protein ada beberapa struktur. Nah, ini. Struktur protein itu ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada struktur kuartener. Oke, primer ya, urutan asam amino yang tadi aja nih, kayak ini nih. Tiap manik ini ya, tiap base ini adalah asam amino. Nih, ini adalah asam amino. Ya, kita lurus aja gitu. Tapi seperti tadi saya bilang, karena dia bebas bentuknya, bisa aja nanti dia ketemu dengan temennya di satu rantai, ya, sehingga ada interaksi. Itu yang disebut sebagai struktur sekunder. Ya, jadi ini dibentuk oleh segmen tertentu dari rantai polipeptida, sehingga dia ada yang bentuknya alpha helix, ya, ada yang bentuknya beta sheet, ada yang bentuknya random coil, ya. Nah, setelah dia membentuk seperti ini, kan bisa juga nanti dia bisa ketemu lagi dengan yang ini misalkan ya, yang ini ketemu ke sini, gitu ya misalkan seperti itu. Oh, ternyata ada interaksi lagi. Kenapa? Karena ada tadi gugus-gugus yang memang reaktif ya, sehingga bisa berinteraksi, membentuk struktur tersier. Jadi dari sini bisa membentuk struktur tersier. Nah, nanti kalau ada rantai lain, ya, kalau ada rantai lain, dia bisa membentuk, disebut kuartener. Dan biasanya kalau sudah kuartener, itu sudah ada fungsi. Ya, jadi sudah ada suatu fungsi. Fungsi apa, Bu? Misalkan enzim gitu ya. Hormon ya, kalau nggak salah hormon juga gitu ya. Nah, itu dia udah kuartener. Jadi udah gabungan dari berbagai rantai struktur tersier. Nah, ini contoh struktur primer ya, coba kita lihat lagi. Ini terdiri dari 5 ya, ada 5 asam amino. Tirosin, glisin, fenilalanin, leusin. Ya. Aturannya itu pertama adalah dimulai dari terminal N atau ujung N menuju ke ujung C. Ya, jadi cara pembacaannya itu dari ujung N ke ujung C. Ya. Jadi bukan dibacanya dari sini ke sini, tapi dibacanya dari sini ke sini, ya. Tirosin, glisin, fenilalanin, leusin gitu. Urutan protein dibaca dari ujung amino atau N ke ujung karboksil atau C. Struktur primer dapat dihidrolisis kembali menjadi asam-asam amino penyusunnya dengan penambahan asam atau dengan bantuan protease. Ya, jadi di sini amida atau ikatan peptida ya. Ini itu bisa diputus menggunakan asam. Tapi biasanya kita kalau dalam tubuh itu pakai enzim ya yang disebut sebagai protease. Sehingga nanti akan mendapatkan asam amino tirosin, asam amino glisin, ada asam amino fenilalanin, ada asam amino leusin. Ya. Nah, kalau dia panjang gitu ya, terus ketemu sama temennya, bisa terbentuk struktur sekunder. Kenapa bisa struktur sekunder? Ini ternyata dari N dengan karbonil. Ya, jadi amina dengan karbonilnya itu ada ikatan hidrogen di sini. Nah, karena ini teratur ya, maka dia akan membentuk seperti itu. Alpha helix namanya. Jadi ikatan hidrogen dengan interval yang seragam hanya terjadi pada alpha helix, yaitu antara residu ke I dan I plus 4. Jadi kalau ini I, maka ini adalah I plus 4. Benar nggak? Ini 1. Bagaimana nih? Ini 1 ya. Satunya ini kan
N, C, O, C, R, H. Oh yang ini ya, ntar dulu. Ini berarti ke 1 ya. 1. Kemudian ini kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Ya. Ini kelima. Berarti kalau I-nya 1, maka dia akan ketemu yang kelima kan ya. Kalau I sama dengan 1, maka I plus 4 sama dengan 5 kan ya. Kalau ini adalah, saya lihat C-nya aja lah ya. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5. Betul ya? Jadi dari 1 ke 5. Gitu, ya. Itu kalau alpha helix, dia teratur. Ya. Kalau misalkan ini satunya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, itu ketemu lagi di sini. Tapi kalau beta sheet, ya, itu tidak ada keteraturan. Ya, ini kadang antar ini aja gitu ya. Ya, kalau dilihat sih seperti itu ya. Nah, jadi di sini dia tidak teratur. Oke. Tapi kalau alpha helix dia teratur. Nah, kalau sudah meringkal tadi, kalau sudah melingkar tadi, kan ada rantai sampingnya yang R ya. Nah, yang R itu kan macam-macam tadi. Ada yang ada OH-nya, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Maka itu bisa saling berinteraksi juga. Maka ini akan menghasilkan struktur tersier. Jadi sudah terlipat lagi. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah ya akan membentuk seperti ini. Nah, jadi interaksi penstabil struktur tersier sudah melibatkan gugus pada rantai samping asam amino. Rantai samping asam amino menstabilkan struktur tersier melalui interaksi non-kovalen. Contohnya van der Waals, hidrogen, ion ya, ini ion, ini hidrogen, ini adalah yang van der Waals atau hidrofobik ya. Tapi bisa juga ikatan kovalen, contohnya ada ikatan atau jembatan sulfida ya. Itu juga bisa terjadi. Nah, kalau sudah terlipat ya, kemudian ketemu struktur tersier yang lain, maka dia akan membentuk struktur kuartener seperti ini. Ini dimer, berarti hanya ada 2, trimer ada 3 struktur tersiernya, tetramer berarti ada 4, pentamer 5 gitu ya, heksamer ini. Gitu ya. Mungkin bentuknya juga bentuk tersiernya udah beda-beda yang gabung di situ. Artinya nggak seragam ya. Nah, itu biasanya nanti sudah ada fungsi. Ya. Nah, ini adalah fungsi protein. Banyaknya kombinasi asam amino membuat protein memiliki banyak kemungkinan struktur sehingga dapat memerankan banyak fungsi. Misalkan biokatalis atau enzim ya tadi, protease, lipase, amilase, antibodi. Ya, ini yang lagi gencar ya. Anda divaksin supaya antibodinya dirangsang supaya keluar ya. Jadi biasanya kalau habis vaksinasi ya nanti bisa diukur antibodinya sudah ada atau belum. Atau kalau antibodi juga bisa karena Anda habis sakit ya, Anda habis sakit, antibodinya kan sudah muncul tuh ya. Anda juga bisa dites nanti antibodinya ada atau tidak. Hormon, contohnya insulin ya. Transport hemoglobin, struktural halogen atau keratin. Keratin tuh di buku ya kalau nggak salah. Kok kalogen sih? Kolagen kali ya. Ini salah. Kalogen apaan ya? Nah, protein bukanlah molekul yang rigid atau kaku karena distabilkan oleh interaksi non-kovalen. Oleh karena itu, protein seringkali mengalami perubahan konformasi ketika menjalankan fungsinya. Contoh pada heksokinase, katalis fosfatase pada glukosa. Nah, jadi si struktur kuartener tadi itu kelihatannya kaku ya, tapi sebenarnya enggak. Jadi dia masih fleksibel. Contohnya, kalau dia dalam keadaan kosong,
Ini nih enzimnya, enzim tadi heksokinase. Dia bisa ada mulutnya seperti ini. Oke, nah habis itu kalau ada mangsanya masuk dia nutup. Kan kalau rigid mah dia masuk ya dia nganga aja terus gini, ya. Tapi karena dia fleksibel, maka dia menutup. Tuh ya, ini mungkin Anda kalau ingat waktu kita belajar laju kinetik ya kemarin itu kan ada E plus S ya, kemudian kalau nggak salah gini ES, kemudian ini produk ya. Ini keadaan E, ini S, enzim, ini substrat. Nah ini keadaan ES ya, keadaan ES ini sebenarnya. Kemudian nanti produk plus enzim sih sebenarnya ya. Jadi nanti ini keluar produk, enzimnya tetap sama. Kan dia hanya katalis aja gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah gambaran yang kinetik kemarin ya. Kenapa bisa terjadi ES, Bu? Terjadi apa namanya? Intermediate ya. Intermediate. Iya, karena dia membentuk seperti ini. Dia menangkap. Gitu. Dia beda dengan bentuknya dengan ini. Dia menangkap ya, dan memang ada suatu mekanisme dari enzim yang disebut lock and key. Ya, jadi enzim itu yang mana lock, yang mana key ya, saya lupa lah pokoknya. Jadi kayak gembok sama kuncinya. Kalau mereka sesuai antara gembok sama kunci, maka itu bisa terjadi reaksi kan ya, bisa terjadi ES ini. Nah, bisa terjadi seperti ini. Tapi kalau dia kunci sama gemboknya tidak cocok, ya misalkan gemboknya terkunci ya. Gemboknya terkunci mau dibuka sama kunci. Kalau kuncinya cocok kan bisa ngebuka tuh si gemboknya. Tapi kalau kuncinya nggak cocok ya, nah gemboknya kan nggak bisa ngebuka. Ini pun sama. Kalau misalnya yang masuk ini bukan D-glukos, misalkan lipid gitu ya, gede lipid. Jadi nggak akan masuk ke sini. Ya, sehingga si enzim ini tidak akan bereaksi dengan si substratnya. Tapi kalau misalkan sesuai seperti ini, misalkan glukos, ya nanti dia bisa masuk ya, dan dia bisa bereaksi di situ, gitu. Ya. Oleh karena itu enzim ini bagusnya dia spesifik. Jadi kalau dia bukan mangsanya, nggak akan dia apa-apain. Ya, tapi kalau itu mangsanya, maka dia baru bereaksi. Ya. Nah, bekerja dengan enzim juga agak susah ya, karena enzim ini kita harus tahu aktifnya di suhu berapa, pH berapa gitu ya. Kemudian dia bisa rusak juga pada pH berapa, suhu berapa. Jadi benar-benar harus dijaga tuh. Ya, biasanya si enzim ini. Jadi kalau punya enzim, biasanya supaya dia tidak aktif, tidak rusak, biasanya dia harus masuk freezer. Ya. Kalau mau dikeluarin, ya, itu betul-betul kitanya harus sudah ready pada suhu berapa. Ya, sampai suhunya ketinggian, nanti ketinggian dia mati. Ya, dia rusak karena strukturnya bisa berubah kalau suhunya dia nanti terlalu tinggi. Gitu ya, nanti dia tidak aktif lagi. Jadi memang kerja sama biomolekul tuh harus benar-benar telaten ya. Oleh karenanya saya nggak bisa kayaknya, karena saya bukan orang yang telaten ya. Oke, ini ada latihan ya. Coba kita lihat. Waktu masih ada ya. Tuliskan struktur yang mungkin dari tripeptida, di mana ketika terhidrolisis menghasilkan 2 residu alanin dan 1 residu glisin. Jadi, coba Anda tuliskan kemungkinan. Nggak apa-apa ya, strukturnya alanin tuh kayak apa, Bu? Misalkan Anda nggak tahu, ya. Pokoknya nanti ini dihasilkan ada 2 ala, 1 gli. Ya. Nah, coba di sininya kira-kira apa ya? Tripeptidanya. Ada yang bisa? Saya kasih contoh. Ala, gli.
Ada yang lain nggak selain ala-ala GLI? Ada yang lain? Glisinnya di tengah, Bu. Glisinnya di tengah. Oke. Ala, GLI, ala. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi nggak? Sepertinya sudah ya, Bu ya. Nah, ada. Yang lain adalah GLI, ala-ala. Kan tadi ngebacanya harus dari ujung N. Ini ujung N. Ini ujung C. Ya. Jadi yang ini dengan yang ini beda. Karena ini ujung N-nya alanin, yang ini ujung N-nya glisin. Gitu. Jadi ini bisa sesuatu yang berbeda. Kalau ini dibalik ya sama aja karena ujung N-nya alanin gitu ya. Kalau kita balik misalkan yang ini ujung N yang satu juga memang tetap alanin ya, ujung C. Maksudnya ujung N alanin, ujung C alanin. Kalau dibalik alanin yang ini jadi ke sini sama aja kan. Nah, maka kalau ini nggak bisa dibulak-balik, tapi kalau yang atas sama yang paling bawah itu bisa dibulak-balik karena harus dari ujung N ke ujung C gitu ya. Nah, jadi ini ada 3. Nggak ada lagi ya kayaknya. Nggak ya. Oke, itu yang nomor 1. Tuh ya, jadi Anda perlu perhatikan tadi pembacaannya harus dari ujung N ke ujung C. Jadi kalau ada yang balik gitu ya, nah itu nanti bisa sesuatu yang berbeda. Tuh. Oke. Nah, kalau yang nomor 2, pentapeptida. Oke, ini pentapeptida nih. Ya. Bila pentapeptida dihidrolisis dengan asam, tuliskan produk hidrolisisnya. Oke. Kita lihat. Mana Bu ini mengidentifikasi? Pertama, kalau saran saya, identifikasi atom C chiralnya. Ya. C chiralnya yang mana, Bu? C chiral itu C yang mengikat H, mengikat NH3+, mengikat CO, ya, karbonil, kemudian mengikat R. Ya, maka kalau kita perhatikan, ini nomor 1, misalkan ya, berarti ini nomor 2, ini nomor 3, nah, ini, bentar betul ya, ini nomor 4 ya, ini nomor 4 ya, ini nomor 5. Nah, ya, kemudian potong, ya, potong ikatan peptidanya. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Ikatan peptida harus tahu antara karbonil dengan N, ya. Kemudian, nah, kalau ditulis yang nomor 1, C, CH3, NH3+, kemudian ini ada H gitu ya. Kemudian di sini ada CO, O-. Oh, ya. Nomor 2 ada N, ya. Kemudian NH3+, ya. Kemudian di sini ada C. Di sini ada ini, yang ini nih, ya. CH2, C, O, O-, gitu ya. Kemudian di sini ada H, kemudian di sini ada C, O-. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Jadi pastikan Anda tahu yang mana C chiralnya. Kemudian potong si ikatan peptidanya. Boleh juga Anda potong dulu ikatan peptidanya, sama aja sih, ya. Yang mana yang menurut Anda lebih mudah, yaitu yang Anda pilih. Ya. Nanti Anda silakan teruskan nomor 3, 4, 5-nya ya. Kemudian di sini bila pentapeptida merupakan bagian dari segmen protein, tentukan tipe interaksi apa saja yang dapat disumbangkan oleh setiap rantai samping untuk menstabilkan struktur
tersier protein. Berarti kita di sini harus mengidentifikasi ininya ya. Bentar. Oke, jadi ini Anda harus bisa mengidentifikasi rantai sampingnya, ya, R-nya. Oke, di sini kita lihat. Oke, ini ya. Rantai sampingnya apa? Ini rantai samping. Kemudian ini rantai sampingnya. Ya. Kemudian yang ini rantai sampingnya. Kemudian yang ini rantai sampingnya dan yang ini. Nah, ya. Kalau yang ini kan nonpolar ya. Jadi kalau ini nonpolar, hidrofobik biasanya nanti. Kalau yang ini, ya dia negatif kan, ionik berarti nantinya. Kalau ini dia polar, jadi dia bisa ikatan hidrogen. Yang ini ada S, tadi di sana ada ikatan disulfida. Ini juga nonpolar, ya. Ya, jadi di sini nonpolar. Jadi bisa sama kayak yang ini, ya, hidrofobik juga. Itu ya. Nah, jadi di sini Anda belajar mengidentifikasi gugus-gugusnya, ya. Kemudian apa interaksi yang bisa terjadi. Oke, waktunya sudah mau habis. Jadi mungkin untuk asam nukleat kita sisakan besok ya. Masih semangat, mudah-mudahan besok itu betul-betul hari terakhir kuliah. Jamnya juga jam terakhir kayaknya ya, karena jam 2 sampai jam 4. Mudah-mudahan masih bersedia ya untuk menghadiri perkuliahannya. Mungkin kalau sudah habis, ininya kayaknya habis ya besok mungkin sekitar 30 menit. Habis itu kita latihan soal aja ya. Kemarin kan sudah untuk kuis, mungkin besok untuk yang sisanya, yaitu elektrokimia dengan yang ini ya, yang kimia organik dan biomolekul. Ya, sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan silahkan. Apakah sudah cukup jelas? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Kenapa ketika ikatan peptidanya diputus tuh NH-nya jadi NH3+ ya? Oke. Baik. Jadi di sini ada ketika diputus itu kan disebutnya dihidrolisis. Berarti di situ ada peran air. Ya. Kalau kita lihat di mana? Ada yang hidrolisis tadi ya. Reaksi hidrolisis. Nah. Hidrolisis ya. Amida ya tadi tuh. Sebentar, amida. Oke, ini hidrolisis ya. Ini ada ya. Nah, Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa lihat di sini. Kalau dia seperti ini, ya, ini kan peptida nih, ya. Yang ini, ya, dia akan positif nanti nih. Nih, apa nih, Mas? Ya. Jadi nanti dia akan dihasilkan seperti ini. Sorry. Sini C, sini O, ya, sini CH3. Ya. Nah, ini kalau nggak salah nanti dia akan bermuatan positif, ya. Kemudian di sini, ya. Di sini ada NH2, nanti dia negatif, ya. Kemudian nanti H2O. Ya. H2O ini nanti yang ini akan ke sini. Yang ini akan ke sini. Tuh ya. Sehingga nanti dia akan menghasilkan CH3, COOH. Kemudian di sini dia akan menghasilkan NH3 ya. Nah, kalau ini dia karena nanti bereaksi lagi dengan HCl ya, sehingga akan terbentuk ini. Oke. Nah,
kasus yang tadi pun sama. Pada awalnya, mana tadi? Pada awalnya, ya, dia akan membentuk ini dulu sebenarnya, bukan NH3 ya, tapi NH2. Ya, di sini sini CH3, contoh yang nomor 1 ya. Kemudian di sini ada H, kemudian di sini ada C, O, OH, sama kayak yang tadi. Nah, cuman ini di satu rantai ya. Oh, sorry, yang ini, maaf. Kalau yang ini memang nomor 1, dia memang udah NH3+, ya. Tuh, ya, nah tetapi ini tidak stabil sebenarnya. Ya, bentuk ini dia tidak stabil. Maka yang stabil itu dia akan membentuk C, ini CH3, ini H, ini C, ini O, ini O-nya min, ya. Jadi H-nya akan lepas. Ya, mungkin akan lebih terlihat di yang nomor 2 lah. Ya, yang nomor 2 itu aslinya kan ini NH ya. Ini NH. Aslinya nanti dia sebenarnya terbentuk NH2 dulu. Terbentuk NH2 dulu. Kemudian yang ini dia terbentuk karboksilat dulu. Cuman Anda masih ingat yang bagian ini mana tadi? Asam amino. Nah, bentuk ini itu kurang stabil. Dia cenderung bentuknya yang ion seperti ini. Maka dari yang tadi itu ya, yang ini ya, yang ini nanti akan membentuk ini jadi NH3 plus ya. Yang ini menjadi minus. Tuh. Kira-kira bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, ini mungkin waktunya karena sudah habis ya. Kita lanjutkan saja besok. Kalau masih ada pertanyaan tentang ini bisa ditanyakan besok ya. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan besok Anda masih semangat untuk menghadiri perkuliahan ya, dan kita akan coba untuk menyelesaikan materi dan ada tambahan soal dari elektrokimia ya. Oke, sampai ketemu besok. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.